Selamat siang teman-teman. Di sini saya Anas Fikri Mulyawan bersama dengan Mas Fahmi dari Prasana Strategis. Di sini kita akan membahas tentang sekolah rakyat. Dari Mas Fahmi sendiri, sekolah rakyat itu apa ya, Mas? Jadi sekolah rakyat itu program dari Kementerian Sosial untuk membantu programnya Presiden menuntaskan sekolah-sekolah. Jadi agar keluarga-keluarga yang kurang mampu atau masuk miskin ekstrim itu bisa bersekolah. Jadi kondisi sekarang itu banyak anak-anak itu yang putus sekolah karena tidak mampu untuk membayar kebutuhan sekolah yang seperti itu. Mereka malah kebanyakan bekerja dan lain-lain, sedangkan kita memang dituntut untuk 9 tahun sekolah yang pertama itu. Oh, berarti sekolah rakyat itu untuk para anak-anak yang kurang mampu ya, Mas? Betul, Nah, untuk sekolah rakyat yang sudah dibangun ini yang saya dengar yaitu di Malang, nah itu kira-kira ada permasalahan apa ya, Mas ya? Untuk aspek teknisnya. untuk permasalahannya permasalahan apa nih? Untuk bangunan gedung atau penyataan lingkungannya. Dari pemetaan lingkungan, Mas, Oke. sesuai jabatan saya. Jadi dari penyataan lingkungan ya, yang pertama mungkin dari air bersih. Jadi penyediaan air bersih di sekolah rakyat itu memang kita banyak mengalami kendala di penyiapan air bersihnya. Kenapa? Karena yang sudah kita standarkan untuk kebutuhan asrama dan kebutuhan sebanyak kita ambil contoh 100 rombel dan per orang itu kita ambil 120 liter per hari. Nah, kita sudah sediakan untuk air bersih sebanyak itu ternyata masih kurang juga. Ya, permasalahannya kemungkinan ada di penggunaan air bersih di lokasi tersebut. Dengan itu. Karena mungkin adaptasi dari para siswa ya sebelumnya dia itu apa namanya mandinya mungkin ada yang beda-beda Oh, iya tiap ya. anak-anak gitu. Terus penggunaannya yang seharusnya dia itu toilet digunakan sebagai kamar mandi, biasanya itu ada yang kayak gitu. Lalu untuk permasalahan air kotor atau apa namanya air limbah ya. Jadi di perencanaan kita itu memang kita sudah menyiapkan untuk kapasitas ya, kapasitas air limbah yang ada di satu lokasi tersebut. Namun itu kembali lagi permasalahannya sama. Jadi untuk hasil air limbah dari tiap orang itu ternyata melebihi dari perencanaan kita. Jadi ada beberapa permasalahan di lokasi itu yang salurannya mampet atau salurannya sudah penuh. Jadi kita kurang perihal sumur resapan dan lain-lain. Lalu ada juga permasalahan karena tipikal dari apa namanya siswa ya. Jadi mereka itu kurang diberikan apa namanya sosialisasi perihal pembuangan sampah. Jadi banyak dari siswa-siswa itu masih membuang sampah itu di kloset, membuang sampah itu di floor drain, itu masih ada permasalahan kayak gitu sampai akhirnya salurannya itu mampet, masih ada yang kayak gitu. Nah, eh, solusinya kalau menurut saya yang pertama untuk air bersih karena ini masih sekolah rintisan ya, jadi solusinya yang pertama kita siapkan lebih untuk kebutuhan air bersihnya. Contoh kemarin di salah satu lokasi itu ada yang dia itu menyiapkan anti air untuk mengisi tandon. Meskipun ini nggak berlangsung setiap hari, tapi kan ada event-event yang mereka itu bisa saja penggunaannya itu melebihi standar gitu loh. Jadi kita siapkan untuk tangki air. Yang permasalahan kedua perihal penyiapan kapasitas air limbah itu bisa kita tambahkan sumur resapan untuk di lokasi tersebut. Nah, yang ketiga permasalahan sampahnya siswa eh, yang mampet di folder atau di kloset kita mungkin itu ranahnya pengelola ya.
Jadi ranahnya pengelola untuk memberikan sosialisasi kepada siswanya untuk tidak melakukan apa ya, buang sampah sembarangan itu. Oke, berarti Karena itu. untuk air bersih tadi ada kita harus menyiapkan penataan lebih Pak ya Ya, untuk kebutuhan airnya, lalu untuk air limbah kita bisa membuat pengolahan air limbahnya, unitnya IPA, lalu yang terakhir adalah pengolahan sampah, kita bisa membangun TPS dan juga salah satunya untuk membuat aturan aturan betul. dari pengelola atas tersebut supaya tidak membuang sampah sembarangan. Baik Pak, mungkin segitu saja Pak. Terima kasih Mas Fahmi Ya. atas penyampaiannya. Sekian dari saya, terima kasih.